Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Sofi'i dari kelompok 1 e-commerce ingin mempresentasikan tentang tugas kami, yaitu tugas PPT e-commerce untuk melengkapi tugas ujian tengah semester. Untuk pertama-tama materi saya adalah pengantar bisnis e-commerce. Banyak ahli ekonomi dan ahli percaya bahwa dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi revolusi serupa dengan revolusi industri yang telah memasuki era reformasi informasi. IDN Times 2017 mencatat bahwa 5 perusahaan e-commerce yang memiliki audiens yang besar mengalami pertumbuhan rata-rata yang luar biasa sebesar 97%. Jumlah perusahaan yang mengadopsi teknologi di Indonesia mencapai 26,6 juta hingga per tahun 2017. Hal itu membuat perubahan besar dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu aspek dari transformasi ini adalah perubahan hubungan ekonomi antara individu, perusahaan, dan pemerintah. Perusahaan komersial antara orang-orang yang didasarkan pada dokumen kertas untuk transaksi oleh kami sistem berdasarkan informasi elektronik. Kualitas layanan elektronik dan citra perusahaan dapat secara signifikan mempengaruhi persepsi pelanggan, dan hasil yang paling berdampak adalah citra perusahaan bisnis secara langsung diikuti oleh kualitas layanan elektronik. Pesatnya perkembangan teknologi mengakibatkan persaingan di bidang bisnis tidak dapat dihindari, sehingga perusahaan perlu mengetahui langkah-langkah yang tepat agar tetap bertahan dan mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. Salah satu langkah yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menerapkan teknologi pada proses bisnisnya. Teknologi yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat, penerapan teknologi diharapkan dapat mempercepat proses transaksi, menghemat biaya, waktu, tenaga, dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Membagi keuntungan penerapan elektronik atau teknologi dalam proses bisnis menjadi dua bagian, perusahaan dan pelanggan. Manfaat bagi perusahaan adalah memperluas jangkauan pasar, baik ke pasar nasional maupun internasional, mengurangi biaya pemrosesan, distribusi, dan penarikan informasi yang akurat dan real time. Sedangkan keuntungan bagi pelanggan seperti akses 24 jam ke sejumlah besar barang dan jasa. Mencatat perkembangan e-commerce sebesar 26,2 juta, dan Alibaba merupakan perusahaan e-commerce terbesar untuk saat ini. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat telah terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan e-commerce di Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, tumbuh menjadi sekitar 17 di Indonesia menjadi pasar e-commerce terbesar di seluruh Asia Tenggara pada 2014. Euromonitor menjadi penjualan online Indonesia mencapai 1,1 miliar US dollar, lebih tinggi dibandingkan Thailand dan Singapura. Dengan demikian, pasar e-commerce Indonesia berpeluang untuk tumbuh lebih besar lagi dengan jumlah penduduk terbesar dan tingkat produk domestik bruto atau PDB terbesar di ASEAN. Euromonitor memperkirakan rata-rata pertumbuhan tahunan penjualan online di Indonesia selama 2014 sampai 2017 adalah 38%. Dan untuk kelompok kami, memilih bisnis aplikasi e-commerce di bidang MUA. Aplikasi dibuat karena terdorong oleh pesatnya persaingan MUA dan kurangnya marketing via online dari pemilik bisnis MUA itu sendiri. Jadi kami memanfaatkan hal tersebut untuk membuat startup bisnis MUA itu agar mempermudah konsumen MUA untuk mencari MUA yang cocok dan terakreditasi baik di kalangan konsumen. Nama aplikasi ini adalah Artistry Pro. Filosofi dari Artistry Pro adalah memberikan pengalaman seni rias yang profesional dan mengunggulkan keahlian artistik. Aplikasi ini dirancang untuk memperkuat kreativitas dan kemampuan MUA dalam menciptakan tampilan yang unik dan memukau. Agenda dalam perencanaan startup ini adalah yang pertama perencanaan keuangan, yang kedua strategi operasional, ketiga strategi SDM, dan keempat strategi pemasaran. Dalam strategi keuangan sendiri memiliki perencanaan dasar. Yang pertama adalah
menentukan tujuan perusahaan. Yang kedua, menentukan kegiatan perusahaan. Yang ketiga, mencari sumber masukan dalam keuangan perusahaan. Dan keempat, mencatat keuangan perusahaan. Skema keuangan startup. Yang pertama adalah biaya mendirikan startup. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan startup, yaitu pertama adalah peralatan yang digunakan, ruang kantor. Yang kedua adalah legalitas. Yang ketiga adalah sumber biaya, dari mana asal sumber dananya, yang biasanya sumber dana dicari dari investor-investor yang sudah besar. Yang kedua, laporan keuangan. Dalam bisnis harus memiliki laporan keuangan yang baik agar meminimalisir keuangan yang tidak sehat dalam perusahaan. Salah satunya adalah dengan membuat laporan laba-rugi, laporan keuangan bulanan, neraca, dan cash flow atau arus kas. Yang ketiga adalah skema bagi hasil. Di bisnis startup ini adalah memiliki skema bagi hasil, menggunakan sistem bagi hasil karena sumber laba utama dari startup ini adalah lewat bagi hasil tersebut. Di sini saya menjelaskan keuangan startup. Startup sendiri merupakan perusahaan yang mengutamakan teknologi, jadi berjalan atau tidaknya tergantung dari keuangan yang dikelola dalam bisnis ini. Sumber utama perusahaan dalam meraih laba yaitu dengan skema bagi hasil yang memiliki rasio 10/90 di perusahaan ini, yang berarti 90 untuk MUA atau mitra dan 10%-nya untuk aplikasi startup ini. Atau bisa juga dalam skema ini bisa dibuat dengan rasio yang berbeda ya. Selain itu, laporan keuangan juga sangat diutamakan dalam startup. Tentang strategi operasional dari aplikasi ini. Strategi operasional dari aplikasi ini adalah aplikasi untuk makeup artist dilengkapi dengan fitur perias wajah seperti bentuk alis, riasan mata, shading, bentuk bibir, model hiasan rambut, dan hijab. Serta penggunaan foundation dan concealer untuk memperbaiki warna kulit juga diperhatikan dalam aplikasi ini. Aplikasi ini dibuat dengan memanfaatkan sistem Artificial Intelligence atau AI sebagai pendeteksi dan mencocokkan bentuk wajah konsumen dengan data hasil riasan yang sudah disimpan dalam database. Tampilan hasil scan wajah ditampilkan secara 3D menggunakan prinsip augmented reality atau AR dalam bentuk kumpulan filter sehingga dapat digunakan sebagai contoh riasan yang disesuaikan dengan keinginan konsumen. Selain itu, kami juga menyediakan free test makeup ketika booking lewat aplikasi ini sehingga proses merias wajah lebih efisien dan berpotensi meningkatkan income mitra. Kegunaan dari aplikasi ini antara lain, dengan adanya aplikasi ini, kebutuhan pelanggan dan profesional makeup artist atau MUA dapat diakomodir secara lengkap. Yang kedua, dengan adanya aplikasi ini memberikan kemudahan dalam mencari dan memesan jasa makeup sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau konsumen atau user serta dapat digunakan di mana saja karena diaplikasikan dalam bentuk Android yang dapat diakses menggunakan smartphone. Yang ketiga, aplikasi ini mengembangkan kewirausahaan dengan cara memberdayakan profesional makeup artist atau MUA untuk menawarkan atau mempromosikan jasa mereka dengan cara memposting hasil karya mereka. Dan yang terakhir, aplikasi ini dapat menjadi media interaktif untuk memberikan informasi mengenai pusat pelayanan jasa makeup dengan penerapan teknologi Android Studio masa kini. Strategi SDM. Aplikasi ini menyediakan private class MUA guna meningkatkan pengetahuan yang didapatkan dari private class. Diharapkan dapat meningkatkan mutu dan pembelajaran khususnya untuk makeup modern. Kualitas makeup, kualitas pelayanan menjadi hal yang signifikan untuk memperoleh kepuasan klien. Dan dalam jasa pelayanan dibutuhkan kualitas pelayanan untuk memperoleh kepuasan klien. Didesain untuk makeup artist yang menyediakan berbagai shade warna foundation dan makeup yang cocok untuk tone kulit wajah konsumen serta juga menyediakan plan makeup sesuai kebutuhan konsumen. Selain itu, juga terdapat beberapa fitur seperti fitur untuk memilih shade tone warna makeup yang cocok untuk warna kulit klien, fitur yang menyediakan tips-tips serta teknik-teknik merias yang baik dan benar, serta fitur yang menjelaskan dasar-dasar makeup serta cara mengatasi masalah pada kulit klien yang akan di makeup.
Oke, untuk pelanjutan materi dari kelompok saya yakni ada strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran atau marketing mix, di sini kita ada 7 elemen. Yang pertama ada product, price, promotion, place, people, process, dan physical evidence. Yang mana itu semua punya pengertian, ada strateginya tersendiri-sendiri. Untuk yang pertama kita masuk ke produk. Untuk produk kita menawarkan berbagai layanan kecantikan mulai dari makeup, wedding, pre-wedding, fashion show atau untuk acara-acara formal sampai semi formal. Untuk yang kedua adalah menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengguna untuk memilih makeup artis yang cocok dengan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga adalah menyediakan berbagai jenis makeup dan merek kosmetik yang memang high quality. Kenapa kita memilih 3 elemen dari produk ini? Karena dengan high quality yang nantinya itu akan menghasilkan beberapa hasil atau kualitas yang memang hasil akhir yang memang memuaskan, yang mana pelanggan tidak akan kecewa atau komplain yang nantinya di akhir. Oke, untuk selanjutnya ada price. Yang pertama adalah memberikan harga yang sesuai dengan kualitas layanan yang diberikan. Untuk yang kedua adalah memilih harga yang memang kompetitif dengan aplikasi yang sejenis, karena kita ketahui banyak aplikasi yang memang mirip atau mungkin ada beberapa aplikasi yang memang serupa. Jadi untuk aplikasi kali ini kita menggunakan harga yang memang kompetitif sesuai dengan rate-nya. Dan terakhir adalah memberikan diskon atau promo pada saat acara atau event-event tertentu. Untuk yang ketiga ada promotion. Yang pertama adalah memanfaatkan medsos seperti Instagram atau Facebook untuk memperkenalkan aplikasi ini. Yang kedua adalah menyediakan blog atau artikel. Yang terakhir adalah menyediakan program afiliasi bagi pengguna untuk mempromosikan aplikasi kepada orang lain. Jadi untuk di promotion kita mengenalkan aplikasi ini di beberapa sosmed, yang mana kita bisa mengenalkan dengan berbagai endorsement, yang mana secara nggak langsung itu memperkenalkan aplikasi kita. Untuk yang terakhir ada Place, yang ini menawarkan aplikasi melalui toko aplikasi seperti Google Play atau App Store, memasang iklan di media massa seperti televisi, koran atau radio. Dan yang terakhir adalah menyediakan website dan aplikasi yang mudah diakses dan digunakan oleh pengguna. Ketika promotion ini berjalan dengan baik, maka untuk ketika memang aplikasi ini sudah dikenal, maka secara nggak langsung Plus ini nantinya akan dicari oleh viewers atau memang calon-calon customer yang nantinya akan datang gitu. Jadinya ketika sudah dikenal, jadi kita sudah memiliki website sendiri. Dalam aplikasi MUA terdapat konsumen yang dituju, yaitu terdapat calon pengantin, calon wisuda, atau make up engagement saat mau proses lamaran tunangan, atau make up ulang tahun, atau acara-acara tertentu. Yang kedua ada proses dalam aplikasi MUA ini. Calon customer harus reservasi terlebih dahulu. Para calon make up harus reservasi, mengisi formulir, lalu ketika sudah fit, maka customer akan mendeposit terlebih dahulu. Kalau di cancel, maka deposit akan hangus. Physical evidence yaitu para customer harus memiliki aplikasi MUA ini supaya bisa reservasi dengan mudah. Para customer bisa memilih paket makeup yang tersedia dalam paket tertentu. Paketnya jika calon pengantin memilih harga dengan yang kualitas murah tapi baik, ada paket tersendiri seperti paket make up, baju, make up orang tua, atau sejenisnya.